data pun mikir, ya. Nonton data, emas dan seterusnya, mikir terus, ya. Baru aku nonton panen berhasil, oh tiba-tiba hasilnya api alhamdulillah. Ya ternyata rugi, regane apaan? Anjlok regane. Nonton produk kalau pas tetap dure. Itu roh hasilnya, nanti kalau sudah panen. Nah sekarang kita belum pernah tahu. Ya, panjang rutin ke masjid ini harus sudah tahu. Apa sama penjelasan GR bakalan masuk surga? Dan jaga. Ya. Kenapa? Tidak satu pun di mereka ini yang ada jaminan masuk suara kebetulan. Sinten sing menjaga ke suara katakan. Sinten. Mula ya, boten salah kaya rumangsa luwe apik ya, luwe bener wis apik wis bener boten naksa. Wong enten hadis qudsi ya. Ada dua orang berteman. Satu ini ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Loh, niki loh, ya. Finishnya yang ahli maksiat itu swarga, yang ahli ibadah itu neraka. Hadis qudsi. Napa sebabnya? Niki gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Maka lidah itu berbahaya kalau tidak dijaga. Ya, menurut kita harus hati-hati ngomong, ya. Ngomong sama ngomong hati-hati dijaga lidah kita. Sebenarnya apa? Lidah itu akan merusak amal ibadah kita. Ya. Mulai pagi sampai pagi betapa banyak yang kita kumpulkan, ya, nilai-nilai ibadah, kewajiban ibadah kita lakukan, ya. Mulai dari sholat tahajud, sholat subuh, baca Quran, kerja dan seterusnya, ya. Terus itu sakit pincang, sakit teras, sakit rusak gara-gara lidah. Makanya pesan datang ke Mas Toyo, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Jadi pilihan kita di dalam menanam di ladang dunia ini, yang juga pilihan kita untuk jaga lidah ini. Mau sing apik utawa pun tak pada pilih sing putih. Ya, ngomong sing apik, nek ngomong sing apik ya men. Insyaallah selamat. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidah. Kadang mulai dari ketok motor, nyelontok lidahnya tidak terjaga lidah. Nah sekarang lidah ini berkembang, ya. Pripun? Seiring dengan kemajuan zaman, lidah sekarang diwakili oleh tangan. Mula ya, bingin zaman kula secilan kula ya. Di dalam surat Yasin niki wonten firman Allah Al-yawma Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti akan dikunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki-kaki mereka, bima kanu ya, meskipun atas perbuatan yang telah mereka. Kalau mikir ini, tapi bisa tangan mau pokoknya sebenarnya, ya, mulut dikunci, nahtimu dikunci. Ya, kecuali dilakukan, bukan kecuali ini, tangganya dilakukan. Ya, waktu kalau mulai ini tangan sih dengan ngomong tangan. Kenapa kok tangan dengan ngomong? Karena semua hal itu dengan tangan dia. Mana kali tangan, ya kerja di kali tangan. Sebelum kali tangan, mau tangan dengan kerja, kok bisa? Dia kalau nggak bisa tangan ngomong, kok? Kenapa nih? Karena tangan bisa ngomong. Ternyata hati dia pandai tangan di mana? Ya.
mereka Japan ya. Nyata. Jadi semakin kesini semakin Allah tunjukkan kekuasaan. Bisa ya kursi Allah dulu, orang satu dunia, padahal izin, ada ya, kok bisa? Ya. Jadi para pikir kita, ya, secara primitif ya, ternyata sekarang ya, akal ciptaan Allah ini, ya, bahwa akal ciptaan manusia, ya, akal ciptaan Allah ini, ya, bisa menciptakan sesuatu, ya, bukan masalah Amerika, tapi saya tinggal di Amerika ataupun lain semurah dia. Padahal dari Amerika pas semurah, wujudnya orangnya semurah. Melalui apa? Melalui layar ya. Jadi Masya Allah ya, kita harus tahu jadi ada di bawah naungan layar Gusti Allah. Ya, itu tepin ya layar itu, betul ya. Pasti Allah buat layar itu sakitnya itu maksudnya. Apalagi Rasul katakan innaka labil mirsad, sesungguhnya kamu benar-benar diawasi. Jadi kita dalam pengawasan. Setiap masing-masing kita ada dua malaikat. Kita juga masalah malaikat bisa dihitung. Ya. Yang jelas Allah sampaikan kepada kita bahwa di kanan kiri kita itu senantiasa ada dua malaikat. Kita jangan pernah merasa sendirian. Kalau merasa ijenan, karena ijen tuh sangat dibaca malaikat namanya. Katanya, misalnya promosi diawasi dikancani malaikat. Ya, mereka bukan cari berapa, ya, bukan cari berapa malaikatnya itu. Kenapa? Nyata. Bukan cari berapa, bukan. Gak usah khawatir, akan jadi sejen, khawatir, akan sama. Bukan. Ngancari itu nyata. Pengusaha Al-Qaf itu Allah katakan ma yaqulu min qawlin illa ladayhi raqib atid. Jadi tidak sepatah kata pun yang terucap kecuali raqib dan atid ini. Ya. Dari saat lain dicatat malaikat ini betul di apa itu dipilih-pilih buatan. Ya. Karena sudah ada dua tugas otomatis. Ya. Rokib sebagian nyarat yang api, atlet sebagian nyarat yang kita itu ijazah yang lepas. Mulai dari Nabi, ya pesan kita pastikan, ya lek ngomong saya api utawa soalnya ini loh, yang masih terus nih, bukan ada heran, kabel, apa? Malaikat itu orang saya bukan diparingi rasa pegel, rasa bosan, bukan ngantuk bukan hebat. Kehebatan malaikat. Ya. Jadi insya Allah ya, kalau kita sudah merasa seperti itu, ya, kita tidak ragu-ragu untuk berbuat kebaikan. Dilihat tidak dilihat orang, ya, bukan itu tujuan kita. Dan kita adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan nanti ya. Bagaimana kita bisa menanam di ladang ini nanti kan bisa sampai di ya. Jangan sampai kemudian rusak. Ya. Kata sebenarnya nanam padi terus dicarakan sangat betul rusak. Ya. Jelas rusak, soalnya apa? Pasti balapan gitu. Kalian apa? Yang nanam padi balapan kalian. Ini kalau misalnya kota ya, karena semua petani ya, dapatnya padi itu fokus ya. Sampai untuk nanam bicarakan, wangi mas, wangi dikadai, balapan, ya. Nanti parine kalah gugur kali sukete, akhirnya mengikat panen. Itu yang mana ini? Mensakan, ya panen suket nih ya, sama. Jadi katanya kita nandur. Sholat, ya poso, ya sedekah, ya nandur. Tapi buatan direkso, buatan dijogo, ya. Nampak ini, ya.
mulut kita tidak kita jaga, tangan kita tidak kita jaga, hati kita tidak kita jaga. Kok hati? Mungkin ya. Hasad yang penyakitnya, hasad yang penyakitnya hati, sombong yang penyakitnya hati. Nah itu semua bisa merusak amal yang kita lakukan. Malah itu aku itu juga si Allah. Coba kamu batalkan dan kamu gugurkan amal kamu. Hasad bisa kan? Bukan gugurkan, menghapus, menghanguskan ya. Iya wal hasada, fa inna hasada yakul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jadi kata Nabi, ya, terhormat sifat dengki iri hati. Sebab dengki iri hati itu bisa memakan kebaikan, koyok dene api melalap kayu bakar. Koyok dene api melalap omah masnya heros jenis sekalian. Telah sebetulnya. Insyaallah. Jadi amal bisa hangus terbakar. Jadi pembakar itu pilih-pilih ya. Iki sing poso gak usah diobong. Wonten ya. Tapi diobong ya. Kalau kita punya sifat dengan iman ya. Kita tahu ya. Kita tahu soalnya dari hati iki. Betul tahu. Kata aneh kumpul dulu. Ternyata gak bisa poso-posoan, bisa ngene. Jangan sembarang. Ternyata jadi pentingnya menjaga kebersihan. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syura itu, masya Allah ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti tidak ada gunanya harta yang kita upayakan ya, setiap hari itu lagi anak yang kita bangga-banggakan. Yang tahu sudah tidak berguna lagi, tidak bisa membela kita, tidak akan menguntungkan kita. Illa man atallah, kecuali ketika kita datang menghadap kepada Allah di qalbin salim dengan hati yang bersih dari penyakit hasad, bersih dari penyakit sombong, ria, ujub, dan seterusnya dan sebagainya. Begitu pertimbangannya. Mendengarkan tafsirnya satu ayat awalnya. Tadi buka ya Al-Baqarah ayat 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم, kemudian kalian berpaling. Kalian di sini. Ayat ini adalah ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Bani Israil. Masih Bani Israil atau tidak sih ayat ini? Sebenarnya makar ayat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling min ba'di dzalik, dari sesudah itu, sesudah apa? Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, masya Allah ya, banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israil ya, mulai dari ketika dibawa pergi oleh Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun ya, diselamatkan oleh Allah melalui nabinya beberapa Nabi Musa. Nah, ternyata ya, setelah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun ya, banyak kejadian-kejadian antara lain ya, sampai kemudian dimatikan oleh Allah ya. Apa sebabnya dimatikan oleh Allah ya, karena mereka
menyembah patung anak sapi. Wong wis digawa Nabi ya, dibantu seperti itu ya. Cuma ditinggal 40 dino. Wis lari karo Gusti Allah. Kena bujuk setan sampai akhirnya apa? Ya, tego karena artinya Nabi Musa. Ya, tego memang Gusti Allah cuma nonton ya. Kak kuning bang siapa nyebarkan Pak patung anaknya sapi. Kemudian ya, setelah itu ya, ada sebagian yang diajak oleh Nabi Musa untuk menemui Allah, menerima wahyu ya, di bukit Tur Sina, bukit Tur Sina ya, bukit Tur Sina. Cuma waktu itu ya, ketika diperintahkan oleh Musa ya, taatilah Allah, berdoalah kepada Allah. Apa jalannya? Kami akan ikuti kamu sebelum ya Tuhanmu memperlihatkan dirinya di hadapan kami di bawah terjadi. Akibat ucapan itu ya, mereka disambar ledek, sambar petir ya. Sudah mari petir dengan Gusti Allah. Sampai kali harus ada kesombongan mulutnya itu Firaun ini Gusti Allah mereka nama api langsung tak kota ini alat api seperti ini berapa itu terjun hangus terbakar ya. Akibat mulut karena mereka disambar petir ya, ada yang mengatakan semaput, ada yang mengatakan mati. Kami memang bahasanya mati, ya. Apakah mati beneran atau semaput? Kenapa? Ya. Karena setelah dihidupkan lagi oleh Allah lewat doanya Nabi Musa, dihidupkan lagi. Nah, setelah dihidupkan lagi, nah, dijanji karo Gusti Allah, dijanjikan Gusti Allah sambil apa namanya gunung itu diangkat, ya. Di gunung diangkat ya. Oleh Allah gunung dinaikkan ya, sampai seperti awan didekatkan dengan mereka ya. Di bawah apa namanya gunung itu mereka dijanji ya, untuk taat kepada Allah, untuk berpegang teguh kepada kita Tuhan. Akhirnya mereka berjanji ya, berjanji agar keberkahan gunung itu ya. Berjanjilah mereka ya. Berhadna Musa ya. Jadi ketika mereka berjanji dengan Nabi Musa untuk setia itu. Tapi setelah janji selesai pun tidak ada lagi ancaman namanya gunung di atas tadi summa tawalla itu. Janji itu janji. Itulah Bani Israil. Masya Allah ya. Sifat itu nyata turun temurun. Baru saja ya, apa gencatan senjata. Tentang mereka sudah melanggar janji. Berapa yang terturun oleh apa namanya ulah mereka. Masya Allah ya. Karena dicetal mengalami Bani Israil. Dengan Allah saja berani melanggar janji. Apa cuma janji kalau pada manusia? Maka saya yakin kayak Haman itu tahu, karena mereka hafal Quran tahu. Makanya mereka nggak sesuka terus ada mereka dengan apa gencatan senjata. Yang saya takutnya nggak jadi orang percaya menang. Itu masalah. Kemudian Allah katakan falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena Allah kepada kalian warahmatullahi dan rahmat Allah kepada kalian lakuntum minal khasirin, sungguh kalian akan tergolong orang-orang yang rugi. Nah maksudnya ada. Jadi
Meskipun Bani Israil sudah seperti itu, ya, dijarahkan dengan Gusti Allah. Contohnya ini ya, terus kayak mau dijarahkan dengan Gusti Allah ya. Malah sing mulut besar Amerika di omongan Gusti Allah ya. Sing terus dijarahkan. Kalau Allah alaikum, kalau bukan karena Allah pada kamu, maksudnya apa? Jadi diberi kesempatan dengan Gusti Allah untuk bertaubat. Ya, kalau yang sekarang ini, ya, ini juga sambil ya untuk menguji ya umat Islam. Kalau bagi warga Gaza ya yang sudah meninggal ya, selama mereka dalam tauhid tidak masalah mereka. Ya. Toh dengan masalah ada, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita bertahan imannya, apa bedanya dengan masyitah? Ya, masyitah yang digoreng oleh majikan ini. Ya. Masyitah ahli surga jelas. Kenapa? Demi mempertahankan iman. Karena kita ini ya, kita belok ya pada kasar nomor cincin seperti pada level sama. Justru misalnya kita sih dari jelas nasib mereka sudah jelas surga selalu bertauhid ya kalau jadi iman jelas surga mereka. Justru kita yang dari jelas nasibnya. Betul. Di samping itu juga ya Allah mau kita ya, dengan ditunjukkan seperti itu bagaimana umat Islam punya rasa bela dan surga seperti itu, bagaimana mereka bisa mempraktikkan statement yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana mengatakan al mukminu lil mukmini kal jasadil wahid. Orang mukmin itu satu daya seperti satu tubuh. Namanya satu tubuh, ya. Di bagian manapun ketika kesenggol mesti kerosok. Gitu pak ini. Bukan urusannya kerosok lah disenggol sini dulu, urusan belas tulang. Bukan mungkin. Yang kerosok berarti bahaya. Kesadaran terus bermasalah. Disenggol nggak kerosok berarti bermasalah itu. Ya. Saya jangan kita kalau dulu terganggu, oke nih gak reken, berarti kita bermasalah itu. Berarti orang ini bermasalah ini. Ya, mereka jadi tuh, kok kosong kalau dulu lagi terbeli, gak kosong, gak rumah kosong, berarti bermasalah kita ini. Mengatakan atau ya, kita punya tangan, tapi mohon maaf, tangan ini apa diamputasi ya diamputasi saya wis ocon ning wau ya digepuki proses sama proses betul kok betul proses apa sudah lepas nah ibaratnya seperti itu ya kalau kita melihat saudara kita ya didolimi kalau kita santai mawon misalnya gak kereken gak rumah sono gak rasa apa berarti kita seperti lepas kayak itu dulu berarti kita menyalahi konsep Islam. Jadi mengatakan ilmu dalam ini kalau jasadil atau kalbunya seperti bangunan ya, yang selalu menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bahwa akan wujud pokok kalau saling menguatkan. Coba kalau masing-masing tidak mau angkor, ya, rumah sorwe kuat dede, semen masih kuat, nanti dia sakit. Aisyah pasti rumah sorwe kuat, nanti dia bisa. Jadi bahwa karena bersatu. Mana ada, tidak boleh saling merasa lebih berguna bisa. Ya. Nah, itu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari ayat ini, Allah masih memberi kesempatan ya. Kalau kita berbuat dosa kok tidak segera dapat hukuman, itu sudah diberi kesempatan. Itu tandanya apa? Fadlullah alaikum. Jadi karena Allah pada kita, berarti Allah masih sayang sama kita, betul ya? Jadi
eman kita itu. Sebab apa? Lek wis gak kena dieman, ya. La kuntum minal khasirin. Kamu kan termasuk orang yang rugi. Maksudnya apa? Kalau sudah Allah datangkan azab, kapunten seperti Los Angeles itu. Ya. Apa mereka yang terbakar hidup diampuni dosanya oleh Allah? Tidak. Ya. Kenapa? Ya. Karena mereka tidak memperdulikan peringatan Allah. Tidak. Ya. Mereka sudah termasuk orang yang untuk jawab khosirin itu rugi sudah. Kenapa? Sudah tidak ada kesempatan bertaubat. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya, kok saya nggak ada risiko apa-apa, ya, kok saya aman-aman saja, ya. Nah, kita jangan merasa aman. Kita sih diberi kesempatan untuk oleh Allah. Nanti kalau kita wis promosi aman, ya, promosi apa nih, nggak ada risiko apa-apa, terus dosanya, ya, korupsi, rasa-rasa dan sebagainya, perbuatan dosa maksiat, ya, pada titiwan ini, pun sudah waktunya Allah datangkan azab itu, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kayak di atau ya, ketika sudah jatuh ajalnya, wis teko batas akhirnya jatah dunia, wis ada kesempatan kita bertaubat. Jadi ya, ketika kita melanggar aturan Allah, berbuat maksiat, ya, kok saya merasa aman, ya, itu hakikatnya kita menjadi diberi kesempatan oleh Allah. Nah, itu adalah apa? Karena rahmat ini, ya, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Artinya apa? Allah itu hakikatnya sayang sama kita. Ya. Walaupun durhaka kepada Allah, maksudnya durhaka kepada Allah, ya, melanggar aturan Allah, ya. Jadi membuat berkahnya Allah, tapi Allah bisa segera murka. Jadi jangan bisa. Yang buat menolong menitor, tobat dan seterusnya. Jadi kalau sampai tak waktu neuron dunia jatah itu kan mesti kita punya jatah. Mak betul-betul semerap kita jatah. Nah, kalau saya tahu, kalau saya kan ngoten berarti. Sakit ngoten? Sakit, ya. Ngobrol sakit ya kalau ngobrol kalau saya malah itu malah sakit. Sakit ya. Ini cuma kalau Ustaz ini yang dengan keutamaan berjati. Oh ini saya. Nah kalau satunya beliau sakit nih, terus sakit sama ini. Biasanya saya pengen proses timur badan itu ya. Yang bukan sakit. Ngomong tentang istri, kalau istri kalau itu pas sinau. Ya, sinau kajian ceramah masih sinau ya, itu sakit itu, masih sadar. Allah, ya. Jadi nggak ada gejala macam-macam. Tadi nih saya rasanya saya nah, ya. Jadi kita walaupun sehat masih sehat, pun perasaan aman. Makanya pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maksudnya ini standby. Sebab kita kan tidak tahu. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi Muslim. Kita kan tidak tahu kalau kita mati. Maksudnya, ya, seperti itu kamu diambil dalam kondisi Muslim. Muslim dalam konteks yang sebenarnya. Taslim itu kepada Allah. Bukan kok nanti milik resmi Islam. Ya, bukan kok tangannya Islam, kakinya Islam, mulutnya bukan Islam. Mudah-mudahan